Halo, kali ini aku akan ceritakan sebuah cerita bersambung dengan judul Hutang Budi Dibayar Bodi. Penulis, Melissaes Demewa. Genre romance. Bab 1. James Enders. Laura Louise pernah memiliki segalanya. Cantik, seksi, dan kaya raya dari keluarga terpandang di California. Ia hidup dalam gelembung kemewahan yang membuatnya merasa di atas dunia. Kehidupan yang serba mudah, pujian yang tak henti, dan kekuasaan yang tak terbatas membentuknya menjadi sosok yang angkuh, manja, dan sombong. Ia memandang rendah orang-orang yang dianggapnya di bawah standar, tak pernah membayangkan nasib bisa berbalik begitu kejam. Namun, dalam sekejap mata, dunianya runtuh. Ayahnya, sang pilar keluarga, meninggal karena serangan jantung tak lama setelah berita kebangkrutan yang menghancurkan. Ibunya, yang tak sanggup kehilangan status sosial yang menjadi identitasnya, memilih jalan tragis untuk mengakhiri penderitaan. Laura, si putri tunggal yang terbiasa dilayani, tiba-tiba sendirian. Tak ada teman yang mengulurkan tangan. Istana kemewahan berganti menjadi apartemen sewaan kecil yang dingin. Pakaian desainer terpaksa dijual atau disimpan di dasar lemari. Untuk bertahan hidup, ia harus melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan, bekerja. Kini, Laura yang berusia 23 tahun menghabiskan hari-harinya dengan seragam pelayan kafe yang membuatnya merasa asing di kulitnya sendiri. Aroma kopi dan sisa remah kue adalah realitas pahit yang kontras dengan wangi parfum mahal dan kilau sampahnya yang dulu akrab dengannya. Ia tersenyum kaku pada pelanggan, menelan harga diri setiap kali mata merendahkan tertuju padanya, terutama dari orang-orang yang dulu ia kenal. Ini adalah kehidupan yang dulu ia sepelekan, dan sekarang ia terjebak di dalamnya. Di tengah rutinitas yang melelahkan dan menghinakan itu, sebuah insiden kecil memicu pertemuan yang membangkitkan kenangan pahit sekaligus harapan yang nekat. Saat bertugas mengantarkan pesanan, pikiran Laura melayang pada tagihan sewa yang menunggak, pada perutnya yang sering keroncongan. Ia bergerak terlalu cepat, terlalu lelah, dan benturan. Nampan di tangannya terlepas. Latte panas tumpah membasahi kemeja seseorang, disusul jatuhnya cheesecake dengan saus stroberi yang menyebar di lantai. Panik, Laura segera membungkuk, rasa malu dan takut membanjiri dirinya. Ya ampun, maaf, saya sangat minta maaf. Ucapnya berulang kali, berusaha membersihkan noda dengan serbet, tanpa berani menatap korban kecelakaan itu. Orang yang ia tabrak tidak bersuara. Keheningan yang aneh dan menegangkan menyelimuti momen itu. Hingga akhirnya, Laura memberanikan diri mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan sepasang mata yang familiar, namun berbingkai wajah yang kini tampak sangat berbeda. James Enders, seniornya di kampus yang 3 tahun lalu ia tolong dari pengeroyokan sekelompok pembuli. Laura ingat detail momen itu, bagaimana ia menarik James ke toilet wanita, menyembunyikannya di bilik kecil bersamanya, rasa panik James, dan kemudian, betapa beraninya James menolak tawaran bodi yang Laura ajukan sebagai pembayaran hutang budi itu. Tapi James di hadapannya kini bukan lagi pemuda culun yang penakut. Ia mengenakan setelan yang jelas mahal, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang dulu tidak ada. Posturnya tegap, matanya tenang, dan ia memandang Laura dengan ekspresi yang sulit dibaca, terkejut, ya, tapi juga, apalagi. Ia terlihat seperti datang dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang dulu milik Laura, dan sekarang milik James. Ups, lihat siapa ini, suara melengking memecah ketegangan. Di sebelah James berdiri seorang wanita pirang dengan gaun ketat yang dikenali Laura dengan rasa muak, Ashley. Mantan temannya, salah satu dari banyak orang yang meninggalkannya saat ia jatuh, dan kini tampak menikmati kehidupannya di sisi James. Ashley memandang Laura dari ujung rambut hingga ujung kaki, senyum sinis merekah di bibirnya. Ia terkekeh pelan, suaranya menusuk. Sudah tinggalkan saja dia, babe, katanya sambil melingkarkan tangannya ke lengan James. Dia bukan level kita lagi. Hinaan itu bagai tamparan keras di wajah Laura. Rasa panas menjalar di pipinya, bercampur dengan malu dan amarah yang membuncah. Ia ingin membantah, ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Semua mata di sekelilingnya seolah tertuju padanya, pada seragam pelayannya yang kotor, pada noda di lantai. James mengalihkan pandangannya dari Laura ke Ashley. Ada kilatan dingin sesaat di matanya sebelum ia berbicara. Aku akan mengurus ini sebentar, katanya pada Ashley dengan suara rendah dan penuh otoritas. Kau tunggu di mobil. Ashley cemberut, tetapi patuh. Setelah melemparkan pandangan merendahkan terakhir pada Laura, ia berbalik dan berjalan keluar kafe. Manajer kafe segera menghampiri, wajahnya kesal. Laura, apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan ini. Ia beralih pada James dengan nada memohon. Maafkan pelayan saya, Tuan. James mengangkat tangan, menghentikan manajer itu. Tidak apa-apa, itu kecelakaan. Ia mengeluarkan dompet tebal dan menyerahkan beberapa lembar uang ratusan dolar kepada manajer. Untuk tagihan dan ketidaknyamanan ini.
Manajer itu terkesiap melihat nominalnya, senyum lebar muncul di wajahnya. Terima kasih banyak, Tuan. Sangat murah hati. James hanya mengangguk singkat. Ia kembali menatap Laura, yang masih terpaku, nampan kotor di tangannya. Louis, panggilnya lagi, suaranya datar. Lain kali, lebih hati-hati. Ia tidak menunggu respons. Dengan pandangan terakhir yang tak terbaca, James berbalik dan meninggalkan kafe, mengikuti Ashley. Laura hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di pintu, jantungnya berdebar kencang karena syok dan banjir emosi. Sisa shift sore itu dihabiskan Laura dalam kabut. Ia membersihkan noda tumpahan, melayani pelanggan, tetapi pikirannya terus kembali pada pertemuan itu. James yang berkuasa, Ashley yang menghina, uang yang diberikan James seolah kecelakaan itu tak berarti. Saat ia berjalan pulang malam itu, ke apartemennya yang suram, kenyataan kembali mencekiknya. Dompet kosong, tagihan menumpuk, persediaan makanan menipis. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap dinding kosong. Kata-kata Ashley terngiang-ngiang, dia bukan level kita lagi. Ya, ia memang tidak di level mereka. Ia berada di dasar. Namun, kenangan tentang James, si pemuda yang dulu ia tolong di bilik toilet sempit itu, kembali. Kata-katanya yang sombong, bayar dengan bodimu. Dulu diucapkan sebagai lelucon kejam dan cara menamparkan penolakan James. Kini, kata-kata itu terasa berbeda. Sebuah pegangan, James berhutang padanya, hutang budi, dan James kini kaya, sangat kaya. Sebuah ide gila mulai berakar di benaknya. Gila, putus asa, tetapi mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari jurang ini. Hutang budi itu ada, James punya segalanya, Laura tidak punya apa-apa. Ia punya kartu itu. Laura menarik napas dalam-dalam, demi bertahan hidup, demi menamparkan kembali wajah dunia yang telah menendangnya jatuh. Ia harus menghubungi James, menagih hutang itu, tapi bukan dengan cara konyol yang ia ucapkan 3 tahun lalu. Pembayaran itu harus besar, signifikan, mengubah hidupnya. Ide itu muncul dengan jelas, berani, dan mengerikan. Pernikahan. Pernikahan kontrak. Ia akan menawarkan dirinya untuk dinikahi James. Dengan semua manfaat, keamanan finansial, status yang kembali, kesempatan untuk membangun kembali hidupnya. Sebagai imbalannya, ia akan menjadi istri James di atas kertas. Istri yang membayar hutang budi. Ide itu membuat perutnya mual sekaligus membangkitkan semangat nekat. Itu berarti ia harus menelan harga dirinya yang tersisa, mengakui betapa putus asanya ia. Tetapi itu juga berarti harapan. Dengan tangan gemetar, Laura meraih laptop lamanya. Ia mencari nama itu, James Enders. Ia harus menemukannya, menghubunginya, menagih hutangnya, dengan permintaan yang akan mengguncang dunia James Enders.